Gaspol, BTR Win, GD Obat. Pokoknya bakal kita dukung karena sekarang kita bakal masuk back to the OG map Erangel Indonesia. Indonesia. Nah, Untung gue gak keluar lagi tuh barusan. Nanti yang di bawah tiba-tiba naik ke atas. Berisik gitu. Jadi kita jangan terlalu gaduh karena sekarang sudah jam 9:30. Kalau dilihat tetangga-tetangga kita juga cukup ramai di studio ini ya. Berarti kita nggak kasih bisik-bisik aja? Kita nggak kasih bisik-bisik aja. Oke deh teman-teman sekalian langsung Ngegas saja banget. kita bisa melihat slide padnya yang sudah membentang dari arah Kameshki menuju ke arah jam 7 dari SMB Island. Dan dengan begitu kita akan melihat nih, ini dia yang membuat gue penasaran. Apa tuh? Oh, udah lama nggak tebak-tebakan circle tuh? Oke. Coba, satu kota yang masuk 3 circle awal berturut-turut. Pochinki. Wow, sungguh sentre ya. Sungguh sentre. Sentre sekali. Gua shooting range. Karena gua ngelihat kayaknya Erangel di PMGC ini sering banget circle-nya ke atas-atas. Oh iya juga sih. Tapi kalau kita ngelihat dari Erangel kedua hari inilah, Secret tuh entah kenapa selalu mendapat keberuntungan gitu. Kontrol area mereka dari utara tuh bener-bener bagus banget. Karena tadi kan kalau nggak salah circle-nya tuh agak-agak ke atas lah. Itu yang ngebuat kayaknya mungkin dari Secret unggul dari segi setup-nya mereka. Mereka kayaknya enak banget untuk mengamati dari bagian utara. Masuknya emang butuh perjuangan, tapi begitu mereka mendapatkan kontrol di area Ruins, itu malah ngebuat mereka makin mantap untuk mendapatkan BBCD-nya. Ya betul sekali, itu dia tadi teknis-teknis yang sudah dijabarkan. Udah masuk tuh, dengan... gue lihat-lihat circle pertama. Iya, enak ya. Wih! Daybot mendapatkan satu elimination pertama, mereka sungguh mantap Ya. sekali. Kali ini mendapatkan beberapa gangguan ternyata dari GD yang punya drop zone di arah Milta. Mereka mendapatkan beberapa gangguan dari arah tim BCS. Namun mereka sudah mendapatkan satu elimination, mereka menjatuhkan satu pemain dari tim BCS. Dan kali ini dari Satar sudah mulai melihat juga pergerakan dari pemain BCS yang lainnya. Gue Iya. hampir bilang BTS. Emang kan BCS, DWG itu tuh kayak kalau misalnya kita cepet ngomongnya itu ya agak-agak kepleset gitu karena banyak nama-nama yang lainnya. Tapi Betul. yang bikin kita kepleset juga suka nyebutnya 33Z nih, kan agak-agak susah juga ya kalau Yap. misalnya pronounce-nya ya mau kayak gimana Kemarin gitu. ada yang ngajarin tuh sebenarnya. Gue lupa deh panggilannya apa kalau untuk nama sananya. Sanzi. Kalau nggak salah ya, Sanzi. Sangzi atau Sangzi. Sangzi. Ya. Sangse. Ya nggak tahu ya. Sebenarnya gue takut kalau mau ngomong itu karena Iya. katanya beda penyebutan beda makna kan. Betul sekali, maka dari itu kita bisa melihatnya apa yang kita lihat aja ya Pak. Betul. Atau lebih tepatnya bisa menyebutkan apa yang kita lihat aja lah ya dengan menggunakan lidah kita teman-teman Yap. sekalian. Karena selain melihat nama-nama ini juga kita melihat adanya Just This yang juga langsung tereliminasi di tangan Daybot lagi-lagi. Yes, start yang bagus buat tim GD tentunya karena mereka sudah mendapatkan 2 elimination point dan hanya tinggal satu pemain dari BCS yang bisa mereka lock. Karena satu pemain lain sudah ada inisiasi untuk kabur sepertinya. Satar berada di barisan paling depan kali ini cukup dekat dengan last man yang ada di area Milta kali ini. Setup sudah dilakukan juga. Wow, M249 Don. Yes. Tapi kali ini ya untuk saat ini kita lihat sendiri Rambo. aja. Rambo ini apakah Wah, akan shotgun lagi. maksimal banget. Tapi mereka juga harus Awas. hati-hati. Itu Awas. dia langkah kaki kecil dari tim Genesis Dogma sudah what? mulai dengar. Tetapi dibuka dengan granat ke arah atas. Dan itu memberikan splash damage yang Nice cukup banget. fatal banget. Dan bahkan langsung dieliminasi Tomato kali ini. Wow, itu setup yang brilian banget dari GD. Iya. Mereka ngasih splash damage-nya dulu. Mereka memprediksi loh, kira-kira setupnya di posisi mana nih? Antara rooftop ataupun di bagian tangga. Dan ternyata granat setupnya ke arah tangga, splash damage-nya masuk. Grebek langsung 2 pemain tabrak tanpa ragu. Bikin panik dulu lah itu ya tadi. Bikin ya, panik kan? gak sih? Bikin panik lah, masa enggak? Iya, panik lah gitu. Karena kan pasti mereka tuh tahu gitu. Oke, satu pemain pasti nungguin di tangga nih. Betul. Terus siap banget apalagi kalau shotgun. Kalau misalnya kita langsung tusuk, langsung masuk, langsung grebek itu bisa jadi kenok 2 gitu kan. Bahkan Nah. dan itu sering banget kejadian yang kita lihat selama PMPL, PMGC juga gitu. Betul. Jadi memang cerdik banget. Movement yang cerdik banget dari Oke. mereka semua. Yes, dan last man-nya si Zusi ternyata lebih milih kabur menuju ke bagian Milta Power. Zusi ya, bukan Zuxi ya. Iya. Zusi. Agak itu bedanya double S sama double X.
Oh iya betul. Zuxi. Iya betul sekali ya. Mungkin pronounce di negaranya. Iya, mungkin X itu Zuxi. jadi S itu jadi X kan. Kita nggak tahu kan sebenarnya. Iya, kan, betul. soalnya setiap negara itu punya pronounce yang beda-beda. Sama Betul. kayak Jepang juga R jadi L gitu kan. Terus Setuju saya. yang lain-lain juga. Thailand pun juga Ma jadi H. Emang iya jadi ya? Ma. Gue kurang memperdalami kalau Thailand. Kan sih. 5 Oh, ketawanya kan. gitu ya, Nah, betul. Sama aja kayak Indonesia WK apaan sih? Iya kalau di negara Pusing lain sendiri. kan gitu. Ini apaan sih WKWK? Kalau kita bingungnya, ini apaan sih 555? Kok yang Iya. nge-spam banyak banget ternyata. Seperti halnya. Udah mulai gak jelas kita ya. Oke lah, kalau begitu kita bakal kembalikan lagi ke fokus kita. Back to the beat. Back to the game. Infinity yang terlihat lebih cepat ternyata keluar dari area SMB di mana Nuzi sudah membuka jalan untuk Infinity-nya sendiri. Fast, helm, tas level 2, healing juga cukup oke, boostingan ada. Jadi wajar kalau dia memberanikan diri keluar cepat dari SMB untuk memaksimalkan dan mengamankan jalur jembatan sebelah kiri. Iya, untuk saat ini juga kita melihat adanya beberapa pemain dari tim Reject juga akan bergabung satu sama lainnya untuk saat ini untuk juga berjaga-jaga ke dalam titik yang mereka incar. Selanjutnya, STE pun juga 6 to 8 masih bakalan memanfaatkan momen-momen lootingan mereka untuk saat ini, mengingat mereka ya sebenarnya tinggal kepleset sedikit udah di dalam zona sih, udah nggak Betul. kemana-mana untuk saat ini di circle pertama. Ya tapi kalau dilihat ternyata ya di Erangel tuh damage paling besar dikasih atau diberikan oleh Nova. Tadi ada Paraboy dengan 9.500an damage yang dia bikin di Erangel ini. Dan sudah mulai ada follow up tentunya datang menuju ke arah seorang Nuzi. Ada Logan yang memberikan follow upnya menjemput dengan menggunakan sebuah vehicle. Tidak ada 6 to 8 di bagian jembatan sebelah kiri, dimana kita tahu bahwa 6 to 8 pernah ngebuat Infinity ini bener-bener kerepotan banget. Tapi sepertinya dua pemain Infinity bakal langsung tampil, tapi ada Aduh, sedikit Jangsang. kecelakaan. Sebuah pergerakan yang tentunya tidak mereka inginkan karena mobilnya nyangkut di sebuah pohon. Nyangsang di pohon kali ini, yaitu mobil mahal lagi lah. Wadaw. Semoga masih ada asuransinya itu. Amin. Tetapi nampaknya kali ini dari tim Reject yang tadi juga nampaknya sudah mengendus ya adanya beberapa pemain dari tim Infinity yang datang bahkan memberikan Dicek semua spraynya loh. ke arah satu pohon yang tidak ada siapa-siapa. Betul, dicek dengan sangat bagus untuk Yap. pemain-pemain dari Infinity. Mereka nggak pengen ada happy birthday yang mereka rasakan. Dan tadi Sarah juga sempat memberikan beberapa backup atau satu angle yang sekiranya bisa membackup kalau misalkan dari Infinity ngotot untuk mencari keberadaan seorang Reggie. Dijemput, nggak pakai dipikir panjang lagi sama Sarah, nggak ingin kehilangan anggota untuk di awal-awal. Baru ada Faik yang mengorbankan 3 pemain dari BCS, sisanya masih cukup aman. 15 tim lainnya belum ada korban jiwa sama sekali. Iya, dari Nova pun juga nampaknya ini bener-bener ya. Tadi kayaknya dengar bagi di depan sana. Kali ini ya, itu terus korban berubah kah? sedikit. Nampaknya masih belum ada korban yang nampak kali ini karena mereka masih set up satu sama lainnya, masih bersiap-siap juga. Pun begitu juga dengan 6 to 8 kali ini. Lihat Infinity, benar-benar kayak permainan mereka tuh ya dari kemarin ya. Oke, tusuk. Oke, ngelihat, ayo kita coba untuk di elim satu persatu. Begitu Betul, terus. disiplin banget loh mereka. Wow, dapat gangguan, bahkan ada sedikit zoning out yang dilakukan oleh Mela tentunya tadi untuk mengusir satu pemain dari 6 to 8. Daushi dipaksa untuk mundur ke bagian belakang, dipaksa untuk nge-regroup dengan pemain-pemain 6 to 8 yang lainnya. Tapi belum ada follow up yang datang menuju ke arah seorang Daushi sendirian di atas perbukitan yang membatasi antara ladang gandum Pochinki dan juga area sekitar Veripier. Yap. Untuk saat ini nampaknya Taushe pun juga akan langsung saja diberikan tembakan peringatan. Nampaknya itu dari arah Nuzi, What? tetapi Mela yang kali ini malah yang terspot oleh seorang Taushe kali ini. Dan bahkan di sisi lainnya, For Rifles harus menghadapi peluru-peluru yang sudah dilontarkan dari tangan Lord. Ya ini banyak banget ya, nggak banyak sih, tapi udah mulai terpantau lah beberapa tim yang masuk ke bagian kota Pochinki karena Pochinki berada di bagian tengah untuk center circle yang pertama. Sudah mulai terlihat sepertinya kali ini agak sedikit berpindah, ternyata nggak center banget Pochinkinya, agak Masih sedikit lah. ralat tentunya. Masih lah. Masih ya seperempat Masih lah. lah. Tapi nggak tahu kan circle ketiganya. Iya sih bisa. Circle Bisa. ketiga soalnya bouncingnya agak sedikit Ekstrim agak ya. ekstrim gitu soalnya. Apalagi
masih membelah dua kepulauan dari betul. Erangel kita kali ini ya. Jadi masih ada banget possibility untuk circle selanjutnya ini masih membelah nantinya di tengah-tengahnya ada air. Tetapi nampaknya dari sisi-sisi atas juga kita sudah bisa melihat adanya beberapa pergerakan yang dibangun oleh para tim di sini. Dan juga dari Nova nampaknya udah siap banget nih. Mereka tahu di kompon di bawah sana terdapat tim yang lainnya berjaga-jaga juga. Dan pastinya mereka mau siap banget kalau misalnya akan ada engagement perang antara Nova dan juga STE. Tapi entah kenapa gue punya pendapat tuh Infinity udah punya feeling gitu. Kalau mereka lama nahan di bukit itu, mereka bakal ke sandwich. Nova datang, mungkin mereka prediksi takutnya lama-lama di situ malah ada tim lain datang dan nggak lama Infinity pindah, tiba-tiba Nova datang. Kalau tadi Infinity masih di sana, mungkin dia bakal ke sandwich sama Nova yang bakal komit ke arah tim Infinity atau ketika mereka lagi perang tiba-tiba 628 menjadi third partinya. Ya jadi ribet lah ya nanti urusannya ke depannya seperti apa. Jadi untuk saat ini Infinity masih aman-aman sentosa saja. Ya masih sama dengan tim-tim yang lainnya juga. MSC juga masih aman, nyaman sentosa mau menuju ke arah sebelah kiri map kita untuk saat ini. Untuk berputar atau rotasi untuk saat ini ya kayaknya mereka agak jauh untuk melakukan rotasinya ya klasik MSC lah. Betul, main agak di tempo yang lambat ya. Dan Infinity ternyata masih dibuat galau antara mereka ke arah SMB atau mereka bertahan di chop point ini, area yang bisa memotong banyak tim ketika nanti misal zonanya bouncing ke bagian SMB tentunya. Setup sudah mereka lakukan, satu di jembatan, satu mercusuar, dua orang ada di rumah sebelah kiri juga. Dan Logan mau ngapain? Lagi jadi valet parkir. Yoi, agak diparkir dulu ya. Dan headshot kah? Masih belum ternyata. Jedar, belum, masih sabar, momentumnya belum dapat. Freak stepnya juga terdengar tadi membuat satu pemain dari Dead Ice pun akhirnya regroup kembali dengan pemain-pemain lainnya. Dan tapping fire dari Tani akhirnya keluar, memberikan cicilan damage tadi ke arah Devin, tapi masih belum ada knockdown yang diamankan oleh Infinity. Ini temponya benar-benar lambat banget loh. Lambat banget ya, apalagi ini menit menuju ke 12 untuk saat ini masih terdapat 16. Masih belum ada satu tim pun yang tereliminasi secara utuh. Tapi Nichil mendapatkan damage dari satu tappingan mininya yang dipakai oleh Mafia Ninja untuk saat ini. Dan nampaknya ya dari tim Genesis Dogma Kids masih berada di dalam kompon, tetapi kali ini terknockdown juga nampaknya agak-agak sedikit kelimpungan dari tim Genesis Dogma Kids untuk saat ini. Wow, ini sebuah momentum banget dari DRS knock satu push seperti ini sistem yang sedang mereka bangun ke arah tim GD. Ajay langsung maju ke bagian depan, bahkan sudah masuk ke arah rumah dari compound yang dimiliki oleh GD. Kembali lagi ada follow up yang datang sementara dua pemain yang tadi terknockdown sudah dipulangkan ke arah lobby. Oh, belum satu selamat. Iya, baru. Satu selamat. Iya, Nichil kayaknya selamat deh. Soalnya tadi Booms, ya betul, Booms yang tereliminasi dari tim Genesis Dogma Kids dan circle-nya Bye, masih Bye Pochinki. Oke ya, kayaknya senang banget sih lo ya. Enggak gitu sih, cuma kayaknya kalau fight di Pochinki bakal chaos. Tapi dengan circle yang seperti ini juga makin banyak chaos. Yang chaos, lo lihat. Utara, timur, barat semuanya ramai banget, Ton. Iya, dan ini kayaknya paling enak jadi Infinity ya. Tinggal nungguin tim-tim yang lainnya bakalan bergerak menuju ke arah mereka. Apalagi mereka sekarang berada di center circle banget. Dan kita lihat MSC juga yang dimana mereka terkenal dengan pemain-pemain atau tim yang bisa memanfaatkan lead rotation. Nampaknya kali ini mereka mau bergegas untuk maju, untuk mengamankan di bagian pinggiran-pinggiran dari pantai kita. Namun untuk di sisi lainnya Nova kali ini bertemu dengan Four Rifles, yang dimana Four Rifles harus kehilangan satu punggung mereka. Ada mobil mewah tersebut yang lagi-lagi nyangsan kali ini, tetapi berpindah kali ini karena ada NGX juga yang nampaknya mau gabung ke arah tim Nova yang kali ini akan sedikit kelimpungan dengan benar-benar ada hantaman dari arah Nova. NGX juga knock demi knock juga langsung saja kita bisa lihat benar-benar sangat jelas order. Hello para boy juga bisa mendapatkan splash damage yang sedikit itu. Betul, tapi last man standing loh buat Nova tentunya hanya menyisakan seorang para boy. Bang Lada close comment tentunya. Rauf ada di barisan paling depan bermain di sekitar bis dan ternyata para boy berhasil mendapatkan seorang Rauf, sedikit terlambat backup dari seorang Freak dan kembali lagi Freak ingin mendapatkan sebuah momentum. Bakal ada close comment dan ternyata
rata-rata sudah Nova dipulangkan menjadi tim pertama yang hilang untuk kali ini. Dan GD mereka masih bertahan. Bahkan mereka juga berhasil mendapatkan beberapa refrag kali ini. Ada Nima yang sedang terknockdown di arah Broken Wall luar. Tentunya kita berpindah ke arah lain lagi nih. Observer menghabisi nafas karena semua momentum ingin didapatkan oleh Observer dan Switcher kita. Iya, makanya hari ini nafas gue pendek banget pas. Dan kita bakalan langsung saja melihat tadi nampaknya ya dari tim DRS itu hanya meninggalkan last man standing mereka yang ngacir dari pertahanan dari tim Genesis Dogma Kids yang sekarang masih sisa bertiga pemainnya. Sementara ini kita akan melihat Sunan sebagai last man standing dari tim 628 akan benar-benar bekerja ekstra keras untuk bisa menghadapi TJB. Attacker Dia sedikit demi nggak bikin sedikit step loh. naik. Iya, benar-benar disiplin banget, diem banget, diam seribu banget. Dan itu dia happy birthday dari seorang Sunan, hanya bisa mendapatkan beberapa damage saja dan bisa mendapatkan satu elimination sebelum ajalnya menjemput di tangan attacker. Tapi itu bete banget sih. Untuk pemain yang dipulangin sama Sunan tuh bete banget. Begitu dapetin knock dia langsung move dengan cepat untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Wow, sebuah keputusan yang bagus tentunya untuk tim 628. Setidaknya mereka ke lobby tidak dengan 0 poin tapi membawa 1 poin elimination. Secret sudah mulai bergerak dan kali ini mereka bakal menabrak tempat dari tim TJB. Attacker dan juga Bambu ada di arah lain. Sementara Longzi juga menjaga di angle yang lain. 4 pemain Secret entry di arah satu tempat yang sama. Dan Circle ini kurang lebih 55% atau bahkan 60% ini untuk daerah perairan. Iya, kalau kita lihat ya di daerah-daerah sebelah Cabut. kanan itu masih ada air. Dan ya nampaknya dari TJB akan cabut, tapi yang tidak cabut adalah Reject dan juga Infinity kali ini yang dimana mereka berada di dalam satu bangunan yang sama. Nuzi dari arah luar kali ini bisa terknockdown dan juga Mela bakalan langsung aja mencari-cari dari pemain-pemain TJB dan bisa mendapatkan satu orang nice duel one. dalam keadaan knockdown dan bakal langsung aja dicari oleh Sarah. Longzi pun juga begitu dan langsung saja Longzi mendapatkan satu elimination DRS. Mela masih hidup loh. Lagi itu juga tereliminasi. Mela masih hidup. HP-nya tinggal tersisa tipis banget. FPP mode pun juga langsung saja diaktifkan oleh mereka semuanya. Logan dan juga Mela kali ini bahkan Tembak juga mana aja, Gapandi bos. masih bertahan untuk saat ini. Udah pokoknya tembakin aja membabi buta karena memang tadi smoke menutup angle mereka dan wow, last man di bagian rooftop dihantam oleh peluru panas seorang Bambu. Pulang lagi satu tim berjuka lobby, bahkan Reject pulang tanpa membawa poin sama sekali. Dan lihat berapa banyak orang, berapa banyak player yang sudah mengambil daerah perairan karena mereka nggak dapat tanah untuk circle keempat ini. Udah kayak kita ya, sandwich generation gak Betul dapet sekali. tanah soalnya mahal untuk saat ini ya. Mahal Dan banget. nampaknya kali ini itu dia harga yang harus dibayar oleh STE atau Stalwart ketika mereka berada di jembatan karena posisi mereka juga terbuka banget dari arah TJB. Bambu kali ini ngelock abis-abisan arahnya ke arah Stalwart. Sementara kita lihat dari arah Eagle Eye kita sendiri, Eagle Eye camera kita untuk saat ini di mana ada beberapa pemain juga yang belum menuju ke arah perairan tetapi masih nahan di daerah pinggiran-pinggiran pantai. Betul, bahkan gue ngeliat pergerakan dari GD juga mereka tabrak langsung menuju ke arah perairan tentunya untuk mengamankan beberapa tempat di bagian bibir pantai. Tapi ternyata tempat yang mereka tuju udah cukup ramai. Bahkan Zusi, last man standing dari BCS masih bertahan sejauh ini. Dan Satar yang menjadi eksekutor untuk seorang Zusi. Bye-bye BCS well, pulang begitu saja menuju ke arah lobby. Bahkan ada tembakan juga dari seorang Bambu melihat satu vehicle yang ada di bagian air. Pemburu masih bisa nembak tapi dia nggak bisa nerima tembakan dari luar. Itu lucu ya tadi ya. Bambu nembakin pemburu, pemburu nembakin yang ke lainnya. Waduh. Ada sedikit segitiga three-way ya. showdown gitu ya. Iya, segitiga tuh kayaknya tadi kita bisa melihat. Tetapi nampaknya setelah tadi kita melihat adanya peperangan demi peperangan yang alot banget, Betul. intens banget di berbagai sisi, kita akan mendengar kesunyian dulu sebelum akhirnya nanti akan pecah peperangan selanjutnya. Harusnya nanti bakal pecah dan lihat dari GD mereka masih bermain dengan begitu agresif dengan 7 elimination sudah mereka kumpulkan walaupun tadi agak sedikit deg-deg ser banget begitu ngelihat mereka kena push dan knock 2 untung masih bisa ke revive juga tadi alhamdulillah banget dan Satar tertangkap oleh pemburu dan langsung begitu saja menghilang ke arah lobby. Bambu masih penasaran kayaknya untuk mendapatkan beberapa damage ke arah pemain-pemain For Rivals. Nicil pun juga kali ini nampaknya terlihat ya dari arah pemburu. Pemburu ini nakal banget dari arah bawah, dari underwater. Masih aja cari-cari pemain-pemain yang lainnya. Tetangga-tetangga yang berada di underwater juga. Sementara itu lihat Debot posisinya jauh banget coy. Udah kayak oke, I'm out.
I'm out of here. Tapi susah loh buat GD masuk ke circle-nya lagi. Dari bibir pantai udah dijagain sama Four Rivals gitu. Terus ada Shifu juga yang bisa nembak dari area seperempat bibir pantai. Belum lagi dari Stalwart yang bisa nembak dari arah jembatan. Jadi ini repot banget setupnya GD. Dan terlihat bahwa FaZe Clan juga sedikit mengamati pergerakan di area bibir pantai juga. Walaupun mereka bakal fokus dengan tim MS Konburi terlebih dahulu. Karena 3 pemain sudah mulai membangun pergerakan mereka menuju ke area MS Konburi. Kali ini Pop melihat pergerakan dari seorang Vitor, seorang tembakan yang langsung saja dilontarkan. Tapi belum ada yang ter-knockdown. Malah 2 pemain dari MS Konburi yang ter-takedown begitu saja. TG13, granat dimasak 4-5 detik. Ternyata ini cukup matang, bakal dilemparkan ke arah depan dan mungkin saja bisa mendapatkan sebuah knock, tapi ternyata belum. Hanya splash damage mungkin yang diberikan ke arah pemain-pemain dari FaZe Clan. Sementara FaZe Clan masih berupaya untuk memberikan setup dan tekanan ke arah MS Konburi. Yes. Di mana TG13 akan dibiarkan di arah luar sana. Sementara itu lihat Tony K melihat ke arah Bonsai dan langsung saja mengkonfirm. Tapi ada Pop yang masih berada di area lantai atas yang kali ini berhasil untuk memberikan impact yang cukup memukul para pemain FaZe. Dan kali ini ada gaduh granat kali ini antara Tony K dan juga Pops yang berada di area tangga. Kali ini Pops bakalan langsung aja keluar sebagai last man standing untuk tim MS Chonburi. Akan langsung saja menghadapi beberapa pemain dari FaZe Clan yang dimana mereka akan datang satu persatu. Yes, dan sudah mulai terpantau juga karena Bigetron sudah mulai terlihat di bagian elimination feed, di mana Yuhai dan juga Raisan tadi ter-takedown. Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita bakal kembali lagi melihat antara FaZe dan juga MS Konburi, di mana fight ini cukup lama. Tentunya sudah mulai terspot 2 pemain dan tersandwich dari 3 pemain FaZe Clan. Hilang sudah MS Konburi, 10 tim tersisa kali ini. Yes, satu di antaranya adalah tim Secret yang sekarang berhadapan dengan Lord dari tim Enigma Galaxy untuk saat ini. Temannya Lord ini kemana ya? Masih belum. Oh, ini dia Freak. Baru gue cariin, ternyata sudah terspot keberadaannya di layar kaca kita untuk saat ini. Dan nampaknya dari tim Secret nggak bakalan mengalingkan pandangan mereka dari arah tim Enigma Galaxy. Betul, ini nggak boleh dilepas lagi untuk angle yang mereka punya saat ini. Ini paling enak Infinity yang lu bilang tadi, Don. Mereka punya tengah circle, mereka punya compound, mereka punya defensif yang begitu bagus juga. Dan Secret sudah mulai panas. Mendapatkan 1 orang, ternyata Freak akan menjadi korban dari tim Secret. Poin pertama untuk Secret dan mereka masih harus bergerak. Walaupun mereka bermain di pikiran circle, ada sedikit pergerakan ke arah dalam tentunya. Dan Lord ada through the smoke dan hit marknya masuk. Nigma, bye-bye. Good luck untuk besok. Wah, itu benar-benar komit ya dari tim Secret mencari last man standing dari tim Enigma Galaxy. Sementara itu mereka akan berhadapan dengan kontender selanjutnya, yaitu FaZe Clan yang sudah siap banget untuk bisa meluluh lantahkan keberadaan dari tim Secret kali ini. Yang dimana Fredo dalam keadaan knockdown dan nampaknya masih akan terus-terusan di lock angle-nya ke arah sana. Sementara Jumper akan coba untuk menyelamatkan seorang Fredo. Tapi ada Shifu sendirian dari DE di balik batu. Ini bisa aja loh gangguin mereka. Ya, dan Shifu ada di bagian circle gitu. Dan entah kenapa gue punya feeling kayaknya Shifu yang nantinya bakal jadi backstepnya tim-tim yang bakal datang dari arah barat. Four Rivals masih berjuang untuk hidup di arah perakhiran. Entah paru-parunya berubah jadi insang kayaknya. Sementara Daybot tadi last man standing dari GD Kids. Ternyata gue nggak tahu gimana caranya, tapi Daybot tiba-tiba dia ada di bawah jembatan, Don. Itu dia tadi ya, emang atlet renang kayaknya. Sementara Shifu nampaknya juga langsung saja dipulangkan di tangan Tony K. Sementara itu kita beralih ke POV dari Infinity yang sekarang juga sudah bisa melihat dari tim Bigetron Red Alien yang sedikit demi sedikit pengen masuk ke dalam zona. Tapi untungnya mereka juga sekarang masih mempunyai gundukan-gundukan untuk bisa dijadikan hiding spot untuk BTR. Ya betul, tapi mereka butuh masuk ke dalam zona sih. Dan yang bikin mereka nggak enak adalah pergerakan mereka bakal dilihat dengan jelas oleh Infinity. Mungkin vehicle mereka juga udah mulai bonyok juga, apalagi ngelihat beberapa setup smoke yang sudah mulai terbatas. Dan Ryzen termakan oleh Blue Zone. 1 punggawa dari BTR lagi-lagi hilang. Dan what? Wow, Daybot berhasil mendapatkan elimination tambahan untuk GD Kids dengan hanya seorang diri. Dan di bagian bawah dia terspot oleh TJB. Kalau nggak ada TJB, gue yakin itu Stalwart di bawah 2 pemain bisa rata. Tapi nice try banget perjuangan dari Daybot. GD Kids berhasil mendapatkan 8 total point untuk di game terakhir hari ini. Tapi dari seorang Beer Eleven mendapatkan pemain dari tim Secret. Tentunya ada beberapa yang sudah mulai tumbang. Dan ada Fredo yang masih ada di bagian paling belakang. Sudah mulai terspot dan hanya ada 1 pohon tipis yang bisa digunakan Fredo untuk bertahan. Ya, untuk saat ini sementara di sisi lainnya Zuxi juga harus tereliminasi bersama dengan Uxi yang lainnya.
Dan tim Bigetron Red Alien harus menyudahi perjalanan mereka di posisi ke-7. Nice try untuk dua tim Indonesia yang sudah bertanding di game terakhir kita kali ini. Betul, nice try banget tapi game belum selesai. Ini circle yang ke-6, tinggal 6 tim yang tersisa, 15 player yang masih bermain dan TJB yang paling unggul bersama dengan Stalwart karena masih ada 3 anggota tentunya. Stalwart sudah mulai bergerak, kali ini Pika berhasil memberikan pick up, berhasil memberikan damage-nya tapi tidak menjadi sebuah tambahan poin untuk tim dari Stalwart-nya. Iya, karena tadi terambilnya itu di tangan Blue Zone-nya. Jadi untuk saat ini nampaknya masih ada 5 tim yang sekarang bertahan. TJB sudah mempunyai angle yang benar-benar enak ke arah tim Stalwart di bawah sana. Sementara itu Top pun juga langsung saja di knockdown kali ini posisinya bersama dengan pemain-pemain yang lainnya yang sekarang posisinya udah gak enak banget sih dari tim Stalwart sendiri. Ya, posisi mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, apalagi di bagian kirinya masih ada Face Lane juga. 4 tim tersisa kali ini, Stalwart masih bertahan dan Logan pun berhasil mereka amankan. Tinggal Mela yang menjadi last man untuk The Infinity yang sudah mendapatkan compound dari tadi, tapi dia harus bergerak saat ini keluar dari arah compound milik Infinity. Sementara Bambu bakal menjaga angle karena Mela mendapatkan sebuah angle pick tipis menuju ke arah pemain-pemain dari tim TJB. Namun ternyata tidak terlalu overpick karena dia tahu ada 2 pemain TJB yang bisa menembak menuju ke arah Mela. Dan Mela juga sudah mulai terspot oleh 2 pemain TJB yang ada di arah Sniper Tower ini. Iya, ini TJB ya, ibarat memberi tahu kepada kita semuanya ini loh performa kita dari minggu kemarin gitu kan. Minggu pertama kemarin yang dimana ternyata ada Face Clan yang langsung diratakan dengan granat yang dilontarkan oleh Scry dari STE, yang dimana sekarang STE akan langsung berhadapan dengan TJB. Kondisi berimbang, lonceng bakal berbunyi teng-teng. 2 tim terakhir, 3 lawan 3 antara Stalwart versus TJB. Sudah mulai menggerakkan kali ini Longzi dengan sebuah vehicle-nya masuk ke arah smoke-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 setup smoke yang terpop out dari arah TJB. Sementara dari Stalwart terlihat mereka hanya memiliki 1 setup smoke saja, Don. Iya, di arah-arah kiri ya untuk saat ini. Sementara dari pemain dari tim TJB kali ini nampaknya mau lurus. Seperti halnya Bambu yang sekarang sedang berjaga-jaga di bagian-bagian sebelah kiri dari defensive line-nya dari tim TJB. Sementara attacker akan diutus untuk bisa menjaga bagian kanan. Oke, agak sedikit nge-split ternyata kalau kita lihat setup dari Stalwart. TJB nggak terlalu nge-split sebenarnya, ada 1-2 setup yang mereka lakukan dan mobil sudah mulai dihancurkan. Semakin memperkokoh pertahanan dari Stalwart tentunya dan agak sedikit bergerak menuju ke arah baginya, tapi bagi juga ditembakin membuat Top galau. Fokus kanan atau kiri? Kayaknya bakal tahan di kiri dulu karena mobil kiri lebih aman, belum meledak sementara sudah meledak, sementara mobil di kanan belum meledak sama sekali dan Top bakal melemparkan granat yang menuju ke bagian dari smoke-nya. Meletup sudah namun hanya menjadi sebuah kembang api dan ada lemparan granat juga dari seorang Pika ke arah high ground-nya. Bambu masih bisa menghindari granat dari Pika tadi dan sudah mulai ada pergerakan yang bakal dibangun, sementara Longzi bakal memberikan sebuah distraction, sementara attacker yang bakal memberikan tekanan menuju ke arah Top, tapi masih belum efektif, masih belum efisien strategi yang sudah dipersiapkan oleh TJB. Iya, untuk saat ini mereka atau STE dan juga TJB masih sama-sama ini momentumnya. Tetapi ini dia momentumnya. Granat yang langsung saja men-knockdown dan 2 pemain dari TJB. Last man standing ada di balik sebuah vehicle dan siapa bakal dicari tentunya. 3 pemain bakal bergerak, begitu percaya diri attacker dipulangkan ke arah lobby. Longzi punya PR yang cukup berat akan menghadapi 3 pemain dari Stalwart. Sendirian saja kali ini 2 pemain bakal dempet. Ada Scry di bagian sebelah kiri dan winner chicken dinner Scry yang menjadi eksekutor terakhir untuk Stalwart. Stalwart berhasil mengamankan WWCD di game terakhir dengan perolehan 7 elimination point sudah dikantongi oleh Stalwart. Congratulations, Stalwart berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner kita. Dan dengan begitu, di hari pembuka minggu yang baru ini kita mendapati winner chicken dinnernya ini diamankan oleh tim yang berbeda-beda semuanya. Beda semuanya. Di game pertama tadi Infinity, lalu sementara dari weekdays ranking, sementara ini adalah total poin dari 5 game untuk hari ini, di mana masing-masing tim harusnya bermain, ada yang bermain 5 game, ada yang bermain 3 game juga tergantung dari pembagian grupnya. Infinity tetap kokoh di posisi puncak dengan 97 total poin. Bentar, ini Infinity main berapa kali? Infinity 5. itu main 5. Oh iya, sorry. Ada matchesnya ya. Iya. Sorry. Ada 5 game, ya. 97. Wow, banyak banget, Don. Iya, banyak banget. 97, hampir sempurna untuk menyentuh angka 100.
Betul sekali, 3 poin aja untuk menyentuh angka 100. Jadi tadi 10 ya kalau nggak salah ya. Apanya? Peringkatnya ya, dia peringkatnya 10, berarti dia naik ngegeser Nova ke peringkat kedua. Iya, Nova kali ini geser ke peringkat 11 untuk saat ini ya. Fizzclan naik juga, Rico, Reject, Cryptex dan seluruh tim yang berada di posisi 13 sampai dengan 19 turun semuanya ya. Sementara Bigetron, Red Alien yang sudah bermain 3 kali pertandingan hanya membawa pulang 7 total poin untuk sementara waktu ini. Dan kalau misalnya kalian lihat ada pemain-pemain atau tim lebih tepatnya ya, tim yang bermain hanya 3